aja deh. Halo, Jadi, ketemu lagi di cerita keluarga Nirwana bareng Bapak iya, dia Dika, yang kecil, ada yang kecil. Ibu Asri, Bu Asri, Mas Bagas, Mas Bagas, dan adik Naya. Naya. Hari ini kita mau cerita tentang rumah joglo. Banyak yang nanya sih Banyak yang sebenarnya. nanya rumah joglo. Jadi kita Ada sih sini. mulai ceritanya dari apa dulu? Dari awal kita Awal pindah. ya. Jadi sebetulnya joglo ini adalah joglo dari bapak ibunya Asri, Iya. Bu Puni sama Pak Is gitu, yang sebetulnya ini dibeli dari tahun 2013. 13. Oh ya, 2013. Jadi kita baru pindah ke situ 2014 sebetulnya. Jadi sebelum pas kita ke sini, kondisi rumahnya itu cukup memprihatinkan. Tempelkan Jadi nanti fotonya. ada foto-foto yang keluar. Semua sebenarnya nggak terlalu banyak fotonya, karena Iya, yang kita nggak moto aja foto-foto begitu ya. awal itu karena kondisinya masih nestapa ya. Jadi ngelihat rumahnya aja Sedih. kombinasi antara serem, parno, kemudian miris gitu. Jadi cuman dikit foto-foto yang kita punya yang di zaman dulu gitu. Jadi kalau ngebayanginnya awal kita kesini itu tipikal rumah joglo tua atau rumah kampung gitu Ini yang loh, ditinggal. rumah desa penari itu loh. Aku nggak ngerti desa penari itu kayak apa ya. Aku ngeliat Mungkin belum trailernya. pernah nonton filmnya juga. Tapi kira-kira adalah desa rumah yang dalam kurun waktu puluhan tahun itu tidak ditempatin. Jadi pas kita kesini pun sisa erupsinya Kelut sama Merapi itu masih ada. Jadi Tebel gini nih debunya dia nih. tebel banget. Kemudian dan bahkan rumah ini sebetulnya sangat terkenal dengan Rumah hantu. rumah serem gitu. Dan Jadi orang-orang segini nggak ada yang mau ngedeket juga gitu. jadi bahkan orang-orang sini tuh kaget pas kita kesini pindah, dan kan masih kelihatan kayak orang kota yang baru pindah ke satu kampung gitu, kayak melihat wah ini orang Jakarta kok aneh banget gitu, karena rumah ini memang terkenal sering ada penampakan genderuwo. Kemudian ada yang pernah bilang Banaspati, di bawah pohon asem ada kunti, kemudian di area joglo itu ada penari gitu. Nah, aku sendiri belum pernah diliatin sama sekali. Cuman kalau Asri sering banget, dan itu yang cukup PR ya di awal-awal Iya, kita. di awal-awal. Mungkin kurun waktu hampir 2 tahun untuk pertama nerima keadaan ternyata rumah ini tuh rame yang tinggal, nggak cuman manusia tapi makhluk-makhluk lain. Iya. Dan kamu mungkin bisa cerita pengalaman awal suka pingsan tiba-tiba, badannya lemes atau kayak bahkan ngelihat ya. Rumah ini awalnya tuh kalau dibuka tumpang sari, ntar kamu ngeliatin tumpang sari itu apa ya. Tumpang sari itu ada tulisan 1931. Jadi emang rumahnya tuh rumah kuno gitu. Nah kondisinya tuh zaman dulu layaknya rumah joglo Jawa, itu biasanya joglo itu public space. Ini joglo nih, ini joglonya. Kita akan ngebahas joglo aja ya. Terus di belakangnya ada limasan. Limasan itu tempat keluarga. Limasan, sentong, gando. Sentong tuh belakangnya lagi tuh kayak kamar-kamar. Terus ada pawon. Di bagian belakangnya tuh ada pawon. Nah, bagian pawon tuh jadi area produksi pabriknya Agradaya. Limasan belakang dan sentongnya tuh jadi rumah tinggal kami sekarang. Joglo ini jadi kantornya Agradaya dan venue-venue kalau ada acara gitu. Itu rumahnya kurang lebih rumah tua joglo penuh debu. Depannya itu kebonan, bahkan kayak semak belukar sama kebun-kebun sengon gitu. Jadi yang setinggi-setinggi ini, ya nggak sih? Setinggi ini gitu. Jadi kayak lumayan PR ngebersihinnya. Sebenarnya waktu pertama kali datang juga jangan dilihat langsung kayak gini bisa ditempatin ya, teman-teman tuh mungkin pikirannya langsung pengen pindah ke desa cari rumah gitu. Oh, enggak juga, waktu itu semua tabungan kami kita buat renovasi kebanyakan karena biar bisa ditempati. Dari fisiknya tuh gede banget, jadi kayak ada 3 bangunan gitu. Mana dulu nih yang mau ditempatin gitu. Jadi kita benerin dulu si gandok tuh bagian kanan rumah, timur rumah gitu. Itu kita jadiin tempat tinggal sementara. Yang sekarang jadi area produksi itu tadi tempat tinggalku sama Dika waktu belum punya anak ya. Waktu di bagian gando itu ada sumur tua yang ternyata itu juga udah sumurnya lama nggak dipakai. Jadi aku membersihkan sumur itu juga, dan ternyata bersihin sumur juga nggak semudah itu gitu ya. Jadi bikin kamar mandi supaya keluar nggak pakai
jarik doang gitu. Ya itu sama bikin kamar yang bukan kamar sih, bangunan yang nyaman aja. Itu juga cuma karena uangku juga dulu punya uang tapi terbatas banget, jadi renovasinya sekuatnya aja gitu, nggak yang terus kayak gimana gitu. Nah ini kita tuh tinggal di sebuah area yang kurang lebih 2000 meter, ada parkiran. Kenapa kita akhirnya nyewa parkiran? Karena tamu Agradaya dan Murakabi itu banyak sekali. Terus ada tempat tinggal kami juga, itu di bagian Limasan. Terus di Joglo ini kantornya Agradaya, kayak back office, isinya kalau hari-hari itu ada orang-orang kerja gitu ya, Beb ya. Sama di depan ada halaman, di halaman tuh ada warung Murakabi. Kalau warung Murakabi itu geladak itu tambahan, aku cari lawasan jadi bagus. Nah, terus juga ada dapur dan area produksi gitu. Rumah Surya juga itu buat ngeringin hasil-hasil panen sih. Dan di halaman kita tuh bukan halaman gitu aja, jadi emang kita tanemin produktif itu buat sehari-hari panen. Keluarga Agradaya semuanya makan siang bareng di sini gitu. Jadi kita panen cabai lah, tomat, terong, pokoknya buat ingredients. Terima kasih sayang. Ingredients buat masak. Ini suka ada pertanyaan juga nih Mbak, kalau rumah Jawa tuh langit-langitnya gimana? Iya, rumah Jawa, rumah tradisional Indonesia dimanapun itu tuh pasti kebanyakan ya katanya arsitek-arsitek sih, teman-temanku yang arsitek itu lebih kebuka, jadi ventilasinya lowong. Dan kita biarkan memang begitu ya, nanti diliatin ventilasinya emang banyak banget bukaan gitu. Terus kalau ular, tikus segala macam gimana? Ya Ada. Ya ada, emang ada. Jadi selain yang tidak terlihat, energi yang tidak terlihat, ada tikus, apalagi ular, tokek, banyak malah. Tokek sampai sekarang masih ada. Tokek banyak, kita biarin, semut. Bahkan di dindingnya kita ini itu tuh dari bata zaman dulu, jadi gede-gede, dicampur sama tanah liat, dicampur sama telur, putih telur ya Beb? Putih telur. Iya. Jadi nggak pakai semen. Dulu nggak ada semen. Jadi masih ada yang bahan yang kayak gitu, bagian dinding yang kayak gitu. Jadi yang terjadi apa? Semut, tawon, bukan tawon, semut sama lanceng, tahu nggak sih? Lebah trigona gitu loh. Lebah trigona tuh suka bersarang, terus suka masuk bikin sarang gitu. Jadi mungkin kalau dibongkar dinding kita ada sarang lebah yang bisa dihasilkan madunya. Jadi tuh ini Joglonya. Sekarang jadi buat aktivitas macam-macam di sini. Pada zamannya dulunya katanya ini yang punya Mbah Wongso tuh orang yang cukup berada, dan beliau juragan segala macam pada zaman itu, petinggi lah kalau di desa gitu. Nah bagian tengah itu tadinya ya semenan panas gitu aja gitu, karena beliau adalah juragan padi, jadi buat ngejemur gabah. Dan aku rasa waktu pas renovasi ini jadi panas banget, padahal kita nggak ngejemur gabah, kita punya alat pengering sendiri di sebelah sana. Jadi itu aku bobok tuh dihancurin gitu, aku jadiin halaman. Jadi aku bikin kayak batu-batuan mandala gitulah, supaya lebih adem dan ngefek sih. Emang kalau musim kering itu jadi daerah hijau kan gitu di tengah-tengah situ, jadi kalau musim kering nggak panas banget gitu. Dan akhirnya aku nanam lebih banyak tanaman juga supaya nggak panas gitu, biar adem gitu deh. Kita lagi di sisi barat ya, yang adalah area parkiran mobil sama beberapa tanaman tempat Bagas naik sepeda lah. Nah Joglonya tuh emang sengaja aku warnain, mungkin agak kaget ya, birunya biru milky gitu, sama kuning sama merah. Buat beberapa orang tua yang suka Joglo itu, kayak aku pernah ditegur orang tua aku, ini kok kayak keluar pakem gitu. Tapi sebenarnya warna coklat gitu tuh yang atau hijau tua itu menurutku terlalu jadi kayak mencekam gitu. Jadi aku kayak karena emang nggak mau kelihatan gelap, genteng-gentengnya aku ganti genteng kaca di beberapa spot gitu, dan agak banyak. Kemarin tuh aku diprotes sama suamiku, katanya jadi panas atau jadi silau, tapi ternyata enggak, emang jadinya lebih terang gitu, karena kalau gelap semua, genteng semua tuh gelap banget. Terus ini soko-sokonya juga masih soko dari dulu, belum diganti. Lebar tebelnya 20 cm ini. Jadi kalau cari kayu zaman sekarang 20 cm itu jati lawas 20 cm, jati solid wood 20 cm itu
lumayan mahal gitu, dan ini udah dari sananya gitu. Cuman Pak Tukangku menyarankan berapa tahun lagi, 5-10 tahun lagi mulai nabung kayu gitu. Terus ini tumpang sarinya udah. Terus tegel, dulunya tuh nggak ada tegel. Tegelnya ini aku pesan sendiri di Jogja, ada produsen tegelnya juga gitu. Jadi emang ini ditegel sendiri. Terus awalnya nggak ada, cuma kayak plesteran, terus yang udah rompal-rompal tanah gitu. Jadi emang ini direnovasi sendiri. Termasuk yang depan. Yang depan tuh juga tegelnya tegel dari, semuanya nggak ada yang tegelan, semuanya plester sama tanah. Kenapa ini bilang bentong? Karena sebenarnya aku tuh nabung tegel pada awal-awal tuh. Jadi kita suka ke pabrik tegel, sebuah tegel di Jogja, terus cari yang rejectan karena harga tegel gini lebih mahalnya mahal banget dibanding keramik biasa gitu kan. Jadi aku cari yang rejectan, dan kalau yang rejectan tuh nggak pernah ada langsung banyak gitu, jadi dikit-dikit biasanya, kayak cuma sisa berapa, terus aku ngumpulin, ya udah akhirnya diginiin aja, disusun aja, belang bentong jadinya ya, tapi nggak apa-apa kan, gemes ya. Itu nanti sampai jumpa di Cerita selanjutnya. cerita selanjutnya. Dadah. Dadah.